Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 441 mobil berhenti. Ye Yunlan dan Ye Yan keluar dari mobil. Penanggung jawab kilang anggur tersebut adalah seorang pria paruh baya yang cakap. Mampu diserahi tugas-tugas penting menunjukkan bahwa kemampuannya pasti sangat baik. Tapi sekarang ketika pria paruh baya ini melihat Ye Yunlan, ada ekspresi serius di wajahnya. "Nona, kamu di sini." Ye Yunlan mengangguk padanya terlebih dahulu, lalu berkata pada Ye Yan, "Ini Direktur Yue Junyu." "Ini Ye Yan, saudaraku." Setelah perkenalan yang sederhana dan jelas, dia melihat ke arah Yue Jun dan berkata, "Ada apa? Kamu panik sekali." Yue Jun mengangguk dengan sopan kepada Ye Yan, lalu berkata dengan nada yang sangat serius, "Nona, ada yang meninggal." Mata Ye Yunlan menjadi dingin. Apa yang terjadi? Itu adalah seorang pekerja yang berlari ke pabrik di tengah malam kemarin dan entah bagaimana jatuh ke dalam tong pembuatan bir dan tenggelam hidup-hidup. Saat Yue Jun mengatakan ini, wajahnya terlihat sangat jelek. Dia bergegas setelah menerima berita itu, tapi pemandangan itu membuatnya muntah. Wajah Ye Yunlan dipenuhi rasa dingin. Sama seperti sebelumnya, 2 hari kemudian. Ya, Ye Yunlan mengatupkan mulutnya. Hal semacam ini menyusahkan bagi perusahaan manapun. Jika ditangani dengan baik, mungkin akan memudar seiring berjalannya waktu. Tetapi jika tidak ditangani dengan baik, bahkan mungkin akan diperintahkan untuk menghentikan produksi untuk perbaikan. Tolong hibur anggota keluarga almarhum, kompensasinya harus berlipat ganda. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu mereka tidak boleh menimbulkan masalah, perintah Ye Yunlan. Yue Jun mengangguk. "Baru saja," kata kakak, "masih sama seperti dulu." "Apa maksudnya?" Ye Yan tiba-tiba bertanya. Yue Jun tercengang. Dia adalah eksekutif senior keluarga Ye, jadi dia secara alami tahu tentang penambahan tuan muda kedua baru-baru ini. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut setelah perkenalan Ye Yunlan. Meskipun Yue Jun tidak menghormati tuan muda kedua yang telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun, demi wanita tertua, dia tidak memiliki niat buruk apapun lihat. Tapi sekarang, Ye Yan sebenarnya mengajukan pertanyaan dengan penuh minat, yang membuatnya sedikit tidak senang. Dengan terjadinya kejadian sebesar itu, tuan muda kedua ini sepertinya telah mendengar cerita yang menarik. Namun, Yue Jun memandang Ye Yunlan dan menemukan bahwa wanita tertua tidak berniat menghentikannya, jadi dia hanya bisa menjelaskan. "Setengah bulan terakhir ini banyak terjadi hal-hal aneh di sini. Pertama, satpam yang berjaga di malam hari mengatakan melihat hantu. Kemudian lambat laun, beberapa pekerja shift malam tiba-tiba jatuh sakit saat bekerja. Orang-orang bahkan sepertinya dirasuki setan. Sungguh aneh." Dia mengatakan bahwa seseorang di sini telah menyinggung para dewa dan ingin menghancurkan peralatan di pabrik. Yang paling aneh adalah hal ini terjadi setiap 2 hari, dan semuanya terjadi pada malam hari. Untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk, wanita tertua telah meminta pabrik untuk menunda pekerjaan pada malam itu, tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Setelah mendengar ini, Ye Yan merenung. "Saudaraku, bagaimana menurutmu?" Ye Yunlan bertanya.
Ye Yan sedang memeriksa ingatan yang diwariskan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan petunjuk. Namun, saat ini informasi yang ada terlalu sedikit untuk menarik kesimpulan. Di mana mayatnya? Aku ingin melihatnya, kata Ye Yan. Kali ini, Yue Jun tidak dapat menahannya lagi. Tuan muda kedua, mayatnya telah basah kuyup hingga tidak bisa dikenali lagi. Saya pikir Anda bisa melupakannya saja. Dia berbicara sebijaksana mungkin. Tidak masalah. Aku seorang dokter yang serius dan bersertifikat, Ye Yan berkata sambil tersenyum. Ye Yunlan tidak terkejut. Dia sudah menebaknya ketika dia melihat Ye Yan mendiagnosis denyut nadi Tuan Ye sebelumnya. Saudaraku, mayat itu bukan milik pasien. Apakah kamu yakin ingin melihatnya? Ye Yan berkata, masalah ini aneh sekali. Akan lebih baik jika kita bisa mendapat informasi lebih lanjut. Ye Yunlan sedikit mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Nona, ini tidak seburuk ini. Dia segera berhenti di depan Ye Yunlan. Saya sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Ajari saja mereka. Anda dan tuan muda kedua ini tidak boleh saling mengganggu. Mengatakan itu, Yue Jun menatap tajam ke arah Ye Yan. Ada apa dengan anak ini? Dia hanya ingin main-main, tapi dia malah memprovokasi wanita tertua untuk mengikutinya. Mayat itu sangat menjijikkan. Jika wanita muda itu terkejut, bukankah dia akan menjadi orang berdosa? Ye Yan berkata dengan tenang, ada beberapa hal yang tidak bisa ditemukan dengan cara biasa. Setelah jeda, dia mengganti topik pembicaraan. Namun, menurutku, saudari, sebaiknya kamu tidak pergi. Mayatnya kotor dan bau, dan tidak ada yang menarik untuk dilihat. Wajah Yue Jun sedikit melembut, merasa tuan muda kedua ini masih manusia. Tapi Ye Yunlan terkekeh. Kenapa? Kamu meremehkanku, saudari? Nak, aku dan adikmu sering merasa khawatir ketika kami masih muda. Entah itu pembunuhan atau kematian, kami selalu mengkhawatirkannya. Jadi, jangan terlalu merasa benar sendiri di sini. Pelatihan Tuan Ye terhadap Ye Yunlan tentu menyentuh minat banyak orang. Oleh karena itu, Ye Yunlan mengalami banyak penculikan dan bahkan pembunuhan. Tuan Ye lah yang memblokirnya. Sekarang, mendengar dia mengatakannya dengan begitu enteng, Ye Yan masih bisa memikirkan bahayanya saat itu. Dia terdiam beberapa saat, lalu dia juga tersenyum. Kalau begitu aku memang merasa benar sendiri. Kalau begitu, ayo pergi. Melihat kedua bersaudara itu telah mencapai kesepakatan, Yue Jun hanya bisa tersenyum pahit. Ini, oke, kalau begitu ikut aku. Ketiga orang itu datang ke sebuah pabrik yang tertutup rapat, dengan lingkaran penjaga keamanan yang cakap berdiri di luar. Ada di dalam, Yue Jun menyerahkan topeng itu kepada mereka berdua. Ye Yan masuk lebih dulu. Saat saya membuka pintu, saya disambut oleh bau busuk. Lalu, ada benda humanoid yang ditutupi kain putih di tanah. Ye Yan berjalan mendekat dan mengangkat kain putih itu. Bau bercampur dengan bau alkohol yang menyengat dan bau mayat menerpa wajahnya. Dan mayat yang membusuk membawa dampak visual yang luar biasa. Yue Jun, yang mengikuti di belakang, tiba-tiba kehilangan kemampuannya, menutup mulutnya dan bergegas keluar. Di sisi lain, Ye Yunlan di sebelahnya mengerutkan kening karena baunya.
Tapi dia hanya menutup hidungnya, tapi tidak menunjukkan rasa takut atau takut. Namun Ye Yan hanya sedikit mengernyit, ekspresinya tidak berubah. "Kakak, kamu baik-baik saja?" dia bertanya. "Jangan khawatir, tidak apa-apa," Ye Yunlan berkata dan menghela nafas. "Aku kenal pria ini. Dia punya istri dan anak. Saat kami menikah, aku bahkan meminum segelas anggur pernikahan darinya." Ye Yan tetap diam, lalu mengeluarkan jarum perak dari kotak jarum yang dibawanya dan menusuk mayat itu di antara kedua alisnya. Dia mengedarkan energi batinnya dan menembus jauh ke dalam tubuh. Otopsi bisa diserahkan kepada polisi, tapi Ye Yan mungkin tidak akan bisa menemukan apapun. Oleh karena itu, yang ingin dia periksa adalah energi batin dari pemurnian boneka tersebut. Sekarang kita tahu bahwa Sylvia Ye dan Mu Yuan terlibat, dan kecelakaan di kilang anggur jelas mencurigakan. Kita tentu ingin melihat apakah Mu Yuan mengambil tindakan. Meskipun Ye Yunlan tidak tahu apa yang dia lakukan, dia tidak berbicara dan hanya menonton dengan tenang. Ye Yan memasukkan jarum perak itu ke berbagai bagian tubuh satu persatu. Setelah hampir 10 menit, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan jarum perak bekas itu dan membungkusnya satu persatu. Ini sedikit petunjuk. Bab 442 Analisis di kantor Direktur Kilang Anggur. Setelah mencuci dan mendisinfeksi tangan mereka, Ye Yan dan Ye Yunlan duduk di sofa. Sebagai direktur pabrik, Yue Jun memecat yang lain dan membuatkan teh untuk mereka berdua sendiri. "Saudaraku, apa yang baru saja kamu ketahui?" Ye Yunlan bertanya. "Kak, Ye Yunfan mempunyai seorang laki-laki bernama Mu Yuan, tahukah kamu?" Ye Yunlan tertegun dan menggelengkan kepalanya. "Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah Anda seseorang yang berada di bawah kendalinya baru-baru ini?" "Mungkin saja, tapi bukan itu intinya." Ye Yan meletakkan cangkir tehnya. "Intinya, orang ini adalah seorang ahli sihir Feng Shui, dan dia mempunyai cara yang aneh." Tentu saja Ye Yunlan tahu apa itu Feng Shui Warlock, tapi bukannya merasa takut. Dia melirik ke arah Ye Yan dengan rasa ingin tahu. "Dari apa yang kamu katakan, kamu kenal orang ini?" Ye Yan tampak acuh tak acuh dan berkata dengan ringan, "Aku pernah membunuhnya." San tidak tahu kartu apa yang dimiliki orang ini, tapi dia tidak mati. Dia tersenyum pada adiknya. "Kali ini, saya juga ingin mencari kesempatan untuk menghadapinya sepenuhnya." Yue Jun di samping sedikit bergerak ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak dapat melihat bahwa tuan muda kedua ini tampak seperti orang yang cakap. Tapi sekarang dia tidak punya hak untuk berbicara di sini, jadi dia hanya bisa menjadi alat yang baik dalam diam, membuat teh dan menunggu di samping. Wajah Ye Yunlan, yang selama ini tenang, menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Ye Yan, dia tidak pernah menyangka bahwa adik laki-lakinya begitu cakap. Mampu tetap berada di sisi Ye Yunfan pasti sangat kuat, namun dia menderita kerugian sebesar itu di tangan Ye Yan. Tiba-tiba, Ye Yunlan menutupi bibir merahnya dan tersenyum. "Aku tidak menyangka adik laki-lakiku memiliki kemampuan seperti itu. Lalu jika adikku ada urusan di masa depan, kamu harus membantuku." Kali ini, giliran Ye Yan yang lengah. Dia sudah siap. Ye Yunlan tidak percaya padanya. Jadi bagaimana dia bisa membuktikannya?
Tapi siapa sangka Ye Yunlan akan menerima kenyataan ini secara alami. Kakak, apakah kamu percaya padaku? Ye Yan mau tidak mau bertanya. Ini adalah kedua kalinya dia memiliki keraguan ini. Itu benar-benar karena dia mengalami terlalu banyak keraguan pada Tangling. Ye Yunlan mengangkat alisnya dan menopang dagunya dengan tangan kosong, matanya berkedip, percayalah. Dia memandang ke arah Ye Yan tanpa berkedip, Kak, jangan remehkan kemampuan kakakku dalam menilai orang. Ye Yunlan tidak tahu banyak tentang meramal, tapi dia diajar oleh Tuan Ye sendiri sejak dia masih kecil. Meskipun Ye Yan tidak secara resmi menunjukkan cara apapun, dia menangani semua yang dia temui sejak dia datang ke keluarga Ye dengan sangat baik. Apalagi saat menghadapi mayat tadi, dia sudah terbiasa dengan pembunuhan dan kematian, jadi dia begitu tenang. Lalu apa alasan adik kecil ini bisa menjaga wajahnya tetap lurus? Yue Jun di samping hampir menutupi wajahnya. Nona tertua, ekstasi macam apa yang diberikan pria cantik ini hingga membuatmu begitu percaya padanya? Sayangnya, sudah berakhir. Terlalu sulit bagi seorang pahlawan untuk menjadi cantik. Aku tidak menyangka kalau pahlawan wanita seperti Putri Sulungku akan dibuat bingung oleh pria tampan. Ekspresi wajah Tuan Direktur pabrik sangat luar biasa karena drama batinnya yang kaya. Kedua bersaudara itu hanya bisa melirik ke samping. Namun, mereka tidak peduli. Ye Yan berkata dengan sungguh-sungguh, Mu Yuan ini punya metode yang disebut kibatin pemurnian jiwa, yang bisa membuat orang berada di bawah kendalinya. Itu sebabnya aku akan memeriksa tubuhnya. Seperti yang kuduga, ada bekas pengendalian di tubuh orang itu. Jejak yang dia bicarakan adalah sisa energi batin yang memurnikan jiwa. Terakhir kali dia bertarung melawan Mu Yuan, Ye Yan menemukan bahwa orang yang dikendalikan oleh energi batin pemurni jiwa masih akan memiliki sisa di tubuh mereka setelah kematian. Ada tatapan serius di mata Ye Yunlan. Untuk putri dari keluarga kaya seperti dia, dan seseorang yang dilatih secara pribadi oleh Tuan Ye, dia tentu saja tidak menyadari keberadaan energi batin. Jika bukan karena fisiknya yang tidak cocok, dia tetap ingin berlatih sendiri. Namun cara licik ini memang sangat menakutkan. Yue Jun benar-benar tidak setuju. Dia adalah mahasiswa terbaik di Departemen Biologi di Universitas Harvard dan tidak mempercayai hal ini sama sekali. Di matanya, Ye Yan hanya berbicara omong kosong dan menggunakan beberapa hal mewah untuk membuat wanita tertua bahagia. Ye Yan tidak tahu apa yang dipikirkan Yue Jun. Meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Mu Yuan terluka parah olehku sebelumnya. Tidak mungkin dia menggunakan metode ini sebebas sebelumnya. Ada kilatan cahaya di matanya. Jadi, orang ini mungkin menggunakan cara lain untuk mencapai efek ini. Ye Yunlan tersenyum, bagus sekali. Awalnya saya tidak tahu, tapi ketika Anda datang ke sini, tiba-tiba saya mendapat petunjuk. Senyumannya begitu cerah sehingga seluruh kantor tampak bersinar. Mata Yue Jun berkilat karena terkejut. Tapi dia segera menahannya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Yunlan bertanya dengan tatapan tulus. Dia semakin menantikannya sekarang. Kejutan macam apa yang bisa diberikan Ye Yan padanya? Sebelum Ye Yan bisa mengatakan apapun,
Yue Jun sudah tidak tahan lagi. Nona, saya tidak meragukan tuan muda kedua. Tapi apa yang dia katakan? Tidakkah menurut Anda itu luar biasa? Ye Yan menggerakkan sudut mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya, percaya diri, kamu meragukanku. Tapi dia tidak berbicara. Lagi pula, Yue Jun ini sekilas adalah orang kepercayaan adikku, jadi aku masih harus menyelamatkan muka yang harus diselamatkan. Ye Yunlan tidak menunjukkan kemarahan karena kecurigaan Yue Jun. Dia hanya tersenyum tipis dan bertanya, Direktur Yue, bukankah apa yang terjadi di kilang anggur sekarang luar biasa? Yue Jun terdiam sesaat. Karena hal-hal luar biasa bisa terjadi di kilang anggur, mengapa adikku tidak bisa membuat analisis yang luar biasa bagimu? Ye Yunlan bertanya lagi. Yue Jun membuka mulutnya, tapi, meski begitu, dia tetap tidak bisa menerimanya. Ye Yunlan mengangkat tangan untuk menghentikan pembicaraannya. Oke. Saya memahami kekhawatiran Anda, tapi kami telah menyelidikinya selama sebulan, dan sekarang orang-orang panik, kami harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya, kami tidak tahu apa-apa, sekarang aku punya cara, aku harus mencobanya dulu daripada meragukannya. Nada suara Ye Yunlan tenang, tapi sangat tegas. Yue Jun meringis, ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya menghela nafas. Bagaimanapun, kamu adalah wanita tertua. Aku harus mendengarkanmu apapun yang terjadi. Senyuman muncul di wajah Ye Yunlan. Terima kasih, Yue Jun. Wajah direktur pabrik yang bermartabat itu memerah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu kantor. Direktur, ada apa? Wali kota tua ada di sini dan bersikeras untuk menemui wanita tertua. Seseorang berkata dengan mendesak. Yue Jun segera berdiri. Apa? Bersambung.